amin. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna likasafik wa afitik wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Syekh wal Mu'allim Asy-Syekh Al-Alim Allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madina bimadadihi wa al-wari wa suri fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'sihu qismatu tirkati mayyitin wala yusu ban tidak sah, tidak boleh qismatu tirkati mayyitin, yaitu membagi peninggalan mayit. Jadi urus dulu, jangan langsung dibagi, urus. Takut mayitnya punya hutang, takut mayitnya yaitu masih punya hutang atau berwasiat mayitnya. Nah, kalau udah beres, baru dibagi kepada ahli warisnya. Jadi jangan langsung dibagi-bagi, masih diurus. Takut mayitnya masih punya hutang, takut mayitnya meninggalkan wasiat apa sama orang lain kan gitu. Allah wala bai'u syai'in minha, dan juga tidak boleh, tidak sah bai'u syai'in minha, yaitu menjual sesuatu dari tirkatnya mayit. Wala juga tidak boleh, tidak sah bai'u syai'in minha, menjual sesuatu minha dari tirkatnya mayit. Tirkat mayit itu peninggalan mayit, hartanya mayit itu tirkat. Malam tuwafa, selama belum disempurnakan duyunuhu, yaitu hutang-hutang mayit, wa wasayahu, dan wasiat mayit. Jadi tidak di saat ada orang mati, ada umpama Ridwan mati punya harta, jangan asal dibagi, itu tunggu. Takut Ridwan punya wasiat, takut Ridwan punya hutang, jangan langsung dibagi. Allah wa tukhraju ujratu hajatin, wa tukhraju, dan dikeluarkan ujratu hajatin, yaitu biayanya, ongkosnya haji, wa umratin, dan umrah, ingkana apabila ada haji dan umrah, alaihi, itu wajib keduanya. Ridwan kaya, cuman dia mati duluan, belum daftar haji. Oh, udah hajikan, karena dia masih hidup, dia mampu untuk haji. Untuk haji dia mampu, jadi wajib itu dihajikan. Karena punya hutang berarti sama Allah. Karena masih sehatnya, dia mampu. Untuk haji mampu, untuk umrah mampu. Jadi di saat Ridwan mati, jangan asal dibagi sama anaknya, karena Ridwan masih punya hutang. Hutang siapa? Hutang sama Allah. Hutang apa? Hutang haji. Kan saya belum daftar, walaupun belum daftar, kita mampu, karena haji ini wajib bagi orang yang mampu. Cuman itu tidak mau haji, entah dikenakan eman, entah dikenakan kikir, sayang ke hartanya, itu wajib dihajikan itu sama ahli warisnya. Baik ahli warisnya sendiri yang membadalkan atau menyuruh orang, karena itu punya kewajiban haji, alias punya hutang sama Allah. Illa, kecuali ayyuba'a, yaitu jual sya'un, yaitu sesuatu liqadi hadil asya, untuk melunasi hutang. Untuk melunasi, untuk menekani, yaitu perkara. Umpama dia punya kewajiban haji, dia umpama Ridwan yang mati tadi, yang kaya, Ridwan kaya, belum haji, berarti wajib dihajikan. Ridwan belum haji, wajib diumrahkan kalau belum umrah. Kalau Ridwannya sekarang punya hutang, wajib dibayar. Kalau Ridwannya itu berwasiat, saya wasiat ya, nanti kalau saya mati, separuh harta saya 500 juta kasih ke pondok. Jadi tunaikan dulu hutang-hutang mayit. Jangan asal-asalan dibagi ke ahli warisnya. Fatirkatum, adapun tirkat kamarhunnya itu laksana gadai. Tidak seperti dengan itu juga. Jadi punya tirkat itu yang dinamakan tirkat peninggalan mayit. Contoh Ridwan
mati, punya harta. Harta itu dinamakan tirkatnya mayit. Itu hukumnya laksana gadai. Dari karokikin laksana budak jenah yang semenyala ya budak, karokin laksana budak jenah yang menyala budak, menyala, yang mengganggu budak. Walaupun yang tidak dengan mengambil 1/6 dirham. Itu juga kita punya budaknya itu suka menyala, budaknya ngambil punya orang, jadi gustinya yang punya kewajiban bayar. Karena budaknya siapa? Ya budaknya kita masyarakat. Itu kan gusti Ridwan itu punya budaknya suka ngaco-ngaco, pinjam sepeda motor orang rusak, ya Ridwan yang bayar. Allah la yasu tidak sah bai'uhu, yaitu menjual budak hatta yu'addiya, sampai membayar budak perkara birqabati yang di dalam posisi kebudaknya budak. Jadi kalau budak punya utang jangan dijual dulu. Takut dia punya utang sama Ridwan, atau Ridwannya budaknya Ridwan punya utang sama saya, jangan dijual dulu. Ridwan. Jangan. Sampailah selesai hutang sama Ridwan, atau sampai selesai hutang budaknya Ridwan yang sama saya. Setelah itu kalau budak tidak punya hutang boleh dijual oleh Ridwan. Awyadina al-gharimu, atau memberi izin al-gharimu, yaitu orang yang punya hutang, dibaihi dalam menjual budak, kecuali begini. Ridwan punya hutang sama saya, nggak boleh dijual itu Ridwan kecuali atas izin saya. Kan Ridwannya punya hutang, budaknya punya hutang sama saya. Kalau oleh saya supaya tidak apa-apa walaupun dijual tidak apa-apa. Kalau umpama baik itu punya hutang sama Ridwan ataupun sama saya, nggak boleh dijual kecuali atas izin bagi orang yang mempunyai yang dihutangin. Wayahum dan haram, nggak boleh dosa ayyuftara, yaitu tungatun, adu domba, ragbatan mushtari, sukanya orang yang membeli, awil ba'i, atau orang yang menjual, ba'da istiqrari tsaman, setelah tetapnya harga. Umpama Ridwan beli sepeda motor saya, sudah jadi, sudah deal, tiba-tiba oleh Zaid diadu-adu, tuan mahal betul tuan, itu tidak boleh tuh, dosa. Bang Thohir umpama yang ngomong itu tidak boleh, karena itu sudah ba'da istiqrari tsaman, sudah terbeli, sudah jadi. Karena bisa jadi itu, coba kamu beli motor sama Anwar, itu murah itu, kau beli sama Ustaz, mahal betul 10 juta, itu harganya cuma 5 juta, kita nggak ada mau dijual 5 juta, kata Bang Thohir, itu dosa. Siapa yang dosa? Bang Thohir, karena harga udah deal, kecuali tidak deal dengan saya. Gimana kamu, ini ada sepeda motor saya mau dijual 10 juta. Wah ya Ustaz, masih mau dipikir-pikir dulu. Ulanglah ketemu di jalan sama Bang Thohir. Gimana Jadi dia mana Ustaz, jual mau Ustaz, jual mau motor ini sebut semua. Itu mahal tuh Sudah jadi belum Bang? Cuma bisa bilang mau pikir-pikir. Itu boleh Bang Thohir. Ada 5 juta tangga saya itu boleh. Karena harganya belum deal dengan saya. Tapi kalau udah jadi deal, nggak boleh sampai ngompor-ngomporin, dosa sampai. Kenapa? Di saat dikompor-komporin, dipanas-panasin, walaupun memang mahal, ada di sampai kenalannya yang lebih muda, yang lebih murah, itu bisa jadi ritualnya menyesal. Udah diam aja. Ini saya beli, Bang Thohir punya Ustaz. Ini sudah beli ya. Beli apa? Ini beli motor punya Ustaz berapa? 10 juta. Mahal kah Bang Thohir? Enggak. Kalau Bang Thohir udah tahu bahwa itu mahal, enggak, itu memang pasarannya Bang Ridwan. Nah, bilang gitu aja. Tapi kalau Bang Thohir bilang itu mahal betul, padahal pasarannya cuma 5 juta, itu dosa. Siapa yang dosa? Bang Thohir. Karena orang yang membeli bisa menyesal masalahnya. Ya kalau pembelinya saya, kalau orang lain, kalau saya dikomporin itu suka saya. Oh ini memang sengaja saya beli, memang gitu kalau saya. Kalau orang datang mau ngompor-ngomporin,
Apa yang saya beli, apapun bentuknya, sandal kah, apa yang saya beli, lalu gini-gini, langsung saya bantai. Dan tidak kebiasaan itu. Memang sengaja saya begitu. Kan ada orang itu kadang ya seperti itu sifatnya, ngompol-ngompolin barang jasa. Padahal sudah dibeli, padahal nggak boleh tuh, kecuali belum jadi. Nah, ya kalau pembelinya saya, ya saya kayak TV aja. Enas panas ya kan kebakaran TV. Walaupun sebenarnya seperti itu, memang kenyataannya. Allah bab istiqrar thamani diyobi alaihi agar menjual alaihi atas orang. Baik itu biar dijual kepada Bang Thohir motor saya, Tuhan jangan beli Wan. Padahal tujuannya mau dibeli Thohir, enggak boleh. Ataupun tidak mau dibeli Thohir, enggak boleh. Kalau udah harganya sudah deal dengan saya, paham ya? Kalau harganya tidak deal, enggak masalah. Oh yes, auliyashtari atau agar dia membeli orang hidup kepada perkara menghindari orang wabadil akdi dan juga baik biar dibeli orang atau biar dibeli sampian seumpama contoh tadi Bang Thohir biar dibeli Bang Thohir ataupun tidak. Kalau harga sudah tetap sudah jadi jangan ngompor-ngomporin. Bahkan kalau tak tanya sama Bang Thohir gimana, udah memang pasarannya kalau dan tidak menyesal orang itu. Wabadil akdi dan juga tidak boleh setelah akad fi muddatil khiyar di dalam fi wabadil akdi setelah akad fi muddatil khiyar asyaddu yaitu dalam waktu pemilihan asyaddu yaitu lebih sangat. Umpama begini, ini maksudnya. Ini Ustaz, ini Wan motor saya 10 juta. Oh ya Ustaz. Cuman Wan, saya kasih waktu kamu Wan ya. Ini jadi ini Ustaz 10 juta. Iya, saya kasih waktu 24 jam. Saya kasih waktu 2 hari, jadi ataupun tidak. Nah, ini kan udah jadi harga tadi, cuman isi waktu aja pemilihan oleh saya. Ini namanya waktu khiyar. Kalau kamu merasa menyesal 2 hari, Wan, bisa tidak jadi, Wan. Ini tidak masalah. Ya tergantung oleh saya apa ukurannya 24 jam, terserah saya kan. Atau 3 hari batasnya atau 2 hari. Nah, sedangkan harga sudah sip ini ya, cuman ini namanya waktu khiyar, terserah. Kalau nanti kamu merasa menyesal, Wan, ya selama di waktu itu, Wan, udah bisa kembalikan aja. Di waktu itu nggak boleh ngompor-ngomporin orang, nggak boleh. Umpama oleh saya dikasih waktu 3 hari, selama 3 hari tidak boleh ngompor-ngomporin, karena harga itu jadi, cuman nanti keterserahan terjadi, Wan. Nah, paham ya? Nggak boleh kalau ngompor-ngomporin atau kalau jadi kalau Bang Thohir mau ngomong ini gimana Bang Thohir ini saya dikasih waktu 3 hari atau 2 hari udah Ustaz. Kalau saya menyesal disuruh kembalikan, kalau tidak cocok disuruh kembalikan. Gimana menurut kamu Bang Thohir? Itu saya kurang tahu. Bilang begitu aja. Saya kurang tahu. Atau paling tidak, ya baguslah kamu beli. Ini jangan pernah ngompor-ngomporin sehingga orang menyesal ataupun tidak jadi. Ini paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nuzirnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sari fid daraini amin. Wa syahul al-imam adapun kiai Syekh al-imam yang jadi imam al-ajal yang agung. Siapa namanya? Samsul A'immati, yaitu Samsul A'immah, mataharinya Imam Al-Ahwani, mataharinya umat, Syekh Samsul A'immah Al-Ahwani rahimahullah ta'ala. Qad kana akhraja, telah keluar Syekh Samsul A'immah Al-Ahwani min Bukhara, dari negara Bukhara. Suatu waktu ada seorang imam, kiai besar, imam besar namanya Samsul A'immah, keluar dari negara Uzbekistan. Bukhara ini Uzbekistan. Wasangan dan diam Syekh tersebut di ba'dil qura, dalam sebagian kampung ataupun desa. Ayyaman berhari-hari. Bihadisatin dengan sebab perkara yang baru.
Waqa'at yang telah terjadi perkara yang baru lahu bagi syekh. Waqad zarahu talamiduhu. Qad zarahu telah pergi kepada syekh talamiduhu yaitu santrinya. Para syekh imam selain syekh imam al-qadi Samsul A'immah Abi Bakar Azhar Najji rahimahullah taala. Jadi ini cerita. Ada suatu hari ada tokoh imam besar, ulama besar, dia keluar dari negaranya. Dari negara Uzbekistan keluar. Berhari-hari dia diam di satu tempat, satu desa. Dikarenakan ada suatu perkara di negara Bukhara atau di Uzbekistan. Wallahu alam apa itu bentuk pembunuhan ataupun terjadi fitnah, wallahu alam. Keluar. Di saat dia keluar, pergilah juga santrinya. Berkunjung santrinya, suan santrinya acabis beri santrinya acabis. Suan. Allah faqala maka berkata syekh tersebut lahu kepada santrinya Syekh Al-Imam Qadi Samsul A'immah, gurunya alim alama, juga santrinya seperti itu juga. Suan di saat dia sampai habis jamu turun, di saat dia sampai ke depan gurunya, apa kata gurunya? Faqala maka berkata sang guru Syekh Samsul A'immah Al-Ahwani lahu kepada santrinya. Hina liyak santrinya siapa? Al-Qadi Samsul A'immah Abi Bakar Azhar Najji. Hina liyakiyahu di saat dia bertemu kepada gurunya. Lima tazuruni, lima karena apa? Lam tazuruni, engkau tidak ziarah kepadaku. Allah. Lima tazuruni, karena apa? Lam tazuruni, engkau tidak pergi kepadaku. Faqala maka berkata imam tersebut lahu kepada syekh. Artinya seorang gurunya bertanya, santri, syekh, santri, kenapa kamu kok baru sekarang pergi kepadaku? Bukankah yang lain setelah suan sudah habis, ini pakai baru muncul sekarang kan? Nah, faqala maka berkata, santri lalu kepada gurunya, ini sungguhnya hamba guru, kuntu masyhulan, hamba itu repot guru, bikhidmatil walidati dengan membantu orang tua perempuan guru. Mohon maaf guru, saya makanya terlambat tujuan kepada engkau guru. Makanya saya terlambat. Salah satu santri yang terlambat tujuan kepada engkau guru, hamba. Dikarenakan saya repot ngurus umi guru. Umi saya sudah tua, rentah, saya berkhidmah. Saya yang mau cuci baju, saya yang mau kasih nasi, makanan, mempersiapkan ini itu untuk orang tua. Maka dari itu guru, saya mohon maaf. Kalau maka berkata gurunya, turzakul umrah. Oh begitu alasan kamu. Kalau yang begitu, turzakul umrah, diberi rezeki sampian, yaitu umur sampian. Oh iya, berarti umur bagus. Semoga umur kamu barokah ya. Semoga wa turzaku, dan diberi rezeki sampian raunakan tersi, itu baiknya mengajar. Kadalik begitu juga syekh. Wakana syekh kadalik begitu juga syekh. Seperti itu juga. Sudah begini didoakan, oh kamu terlambat pergi kepadaku. Oh dikarenakan kamu mengabdi sama ibu kamu ya. Oh ya tidak apa-apa. Semoga umur kamu barokah ya. Semoga kamu yang nanti ngajar juga pelajaran kamu jadi barokah. Akhirnya sebab doanya guru dia jadi ulama besar. Ini sebelum jadi ulama besar ini dia terlambat. Nah setelah itu dia jadi ulama besar, barokahnya doanya guru. Kan kata gurunya tadi didoakan. Oh semoga umur kamu barokah ya. Oh tidak masalah. Kalau kamu memang merawat orang tua kamu sehingga kamu datangnya terlambat, tidak masalah. Semoga umur kamu barokah dan juga semoga kamu nanti jadi orang besar, istilah bahasa kita. Semoga kamu diberikan rezeki sehingga kamu akhirnya
ngajar, menyebarkan agama Islam. Semoga barokah kamu ya. Iya guru, ya guru. Begitu juga guru kata santrinya. Akhirnya lama pada akhirnya ternyata tersingkatlah barokah guru, sebab doa dari guru akhirnya dia jadi orang besar, dia ngajar ilmunya barokah manfaat. Sebab apa? Sebab barokahnya guru. Fa innahu maka sesungguhnya Syekh Al-Imam tersebut kana yaskunu fi aktsari awqati, yaitu diam Syekh dalam banyaknya waktunya waktu itu Syekh fil qura, dalam desa tersebut, dalam kampung. Jadi dia kelamaan dia keluar dari negaranya. Sang guru ini lama dia keluar meninggalkan Bukhara. Ulang-ulang yang tadi mendatar tidak bisa mengatur lalu bagi Syekh Ad-Dars yaitu mengajar. Bahkan dia tidak mengajar. Bahkan kalau di luar itu pada waktu itu mungkin lagi kalau nggak boleh ngajar terang-terangan. Nah, makanya ini salah satu ulama yang diburon sehingga dia lari. Pada akhirnya dia tidak bisa ngajar. Faman ta'adda min ustadu yuhramu barakatal ilmi. Allah. Faman ta'adda, barang siapa yang menyakiti minhu dari gurunya, maka faman ta'adda, barang siapa ada yang menyakiti minhu dari orang ustadu yaitu gurunya. Artinya barang siapa sampai menyakiti gurunya, yuhramu barakatal ilmi, maka dicegah barokahnya ilmu. Salah satu orang tersebut tidak dapat barokahnya ilmu apabila dia menyakiti gurunya. Wala yantafi'u, kalau ilmunya tidak barokah, amburadul orang itu. Walaupun dia banyak kitabnya, walaupun seumpama dia pintar baca kitab, dia pintar berbahasa, dia pintar, dia berdebat, dia pintar, tapi tanpa barokah dari gurunya, tidak akan bakalan jadi siapa-siapanya. Yuhram barakatal ilmi, yuhram akan dicegah orang tersebut yang menyakiti gurunya. Barakatal ilmi yaitu tercegah dari barokahnya ilmu. Di saat ilmu tidak barokah, tidak akan dipakai ilmu tersebut. Di saat tidak dipakai, maka amburadul kehidupannya, terutama pikirannya, ruhaninya. Wala yantafi'u bihi illa qalila, tidak bisa bermanfaat banyak dari ilmu yang dia peroleh, melainkan dia sangat sedikit. Illa qalila, sangat sedikit. Ya Allah, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbil lidaika in jafau wa tabibaha wa kana bijahlika in jafau ta muallima. Maka semoga kita bisa memuliakan guru kita yang ada ataupun sudah kembali kepada Allah. Semoga kita disambungkan dengan guru-guru kita, roh kita, dan roh suci guru-guru kita sampai baginda Rasul, sehingga hidup kita terarah, bukan laksana baling-baling, bukan laksana terombang-ambing, melainkan kita terarah barokahnya guru, barokahnya orang tua. Semoga kita semuanya ilmunya barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa madina bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang nomor al-babu tsani wal arbaun, bab yang nomor 42. Jangan kita sampai nyakiti guru. Tidak dapat barokahnya guru, ini repot, apalagi sampai nyakiti. Buah-buahan peteng pikiran. Artinya peteng celemoten. Nila sholat. Ada kuburnya labur. Allah, naudzubillah. Al-babu tsani, ini bab yang nomor 2. Wal arba'una, dan 40. Fi dzikril khuruj, di dalam menyebutkan keluar minan nari, dari api neraka. Orang selama masih matinya Islam, membawa Islam dan iman, walaupun dia harus mampir ke nerakanya Allah,
kalau matinya dalam membawa Islam dan iman, pada akhirnya Allah keluarkan orang tersebut dari kobaran api neraka. Tapi kalau orang kafir ataupun orang Islam yang mati dalam keadaan tidak membawa Islam dan iman, mati kafir maksudnya, dia tidak akan pernah keluar. Khalidina fiha, mereka langgeng di neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Makanya kita minta husnul khotimah sama Allah. Minta husnul khotimah. Semoga matinya kita mati dalam Islam dan iman. Kan kematian itu perkara yang pasti. Takut ya mati. Berani pun takut mati. Ingat ke akhirat pasti mati. Tidak ingat ya pasti mati. Artinya kita tidak bisa menghindar yang namanya dari kematian. Allah. Tsumma yunadu setelah itu manggil orang ahli neraka. Dia di dalam neraka, orang ahli neraka, orang muslim yang masih mampir ke neraka. Dia mati belum bertobat. Dia mati belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sudah mati. Dia memanggil-manggil di neraka. Ya Hanan, ya Mannan, Alfa Amin selama 1000 tahun lamanya. Ini asmanya Allah. Ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. 1000 tahun lamanya dia memanggil-manggil. Wa ya Qayyumu, juga dia memanggil Allah dengan asma Allah. Dan lafadznya ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Selama alfa amin 1000 tahun, berarti jumlahnya 2000 dah ini. Di neraka, wa ya Arhamar Rahimin, juga dia menyebut ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang Maha Belas Kasih. Ya Allah, wahai Allah yang Maha Belas Kasih kepada hamba-Hambanya. Alfa amin, dia memanggil-manggil Allah. Alfa amin selama 1000 tahun, artinya 3000 tahun neraka. Ini di neraka loh, neraka. Allah, satu hari di neraka laksana 500 tahun di dunia. Ini yang memanggil-manggil Allah. Saking tidak mampunya di neraka 3000 tahun. Lafaz yang pertama, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Dapat 1 tahun, 1000 tahun lagi, itu memanggil ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Ya, asma Allah semua ini. Dapat 2000 tahun, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadi jumlahnya 3000 tahun orang memanggil-manggil di neraka. Ini orang-orang yang muslim, orang-orang muslimah yang mati belum bertobat, ataupun dia mati belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faida anfadallah taala, faida anfada, apabila sudah mutus memberi keputusan Allah taala, yaitu Gusti Allah fihim dalam umat, hukumnya Allah, wa qadahu dan hukum-hukumnya Allah, amar Jibril, maka merintah Allah Jibril kepada mereka Jibril. Di saat orang neraka, orang-orang ke surga sudah masuk ke surga, orang neraka sudah masuk ke neraka. Setelah itu Allah perintah kepada mereka Jibril alaihissalam. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada mereka Jibril, maka berfirman Allah, ya Jibril, wahai Jibril, ma fa'alal asun, apa yang mereka lakukan orang durhaka. Mereka orang ahli maksiat itu apa? Min ummati Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Jibril, jadi Allah bertanya kepada Jibril, Jibril, apa yang dilakukan umat Muhammad? Kok ada di neraka manggil aku? Manggil ya Hanan, ya Mannan, atau ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Apa suatu di dunia yang dikerjakan mereka Jibril? Kok bisa mampir umat Rasulullah ke neraka? Kok bisa mampir? Kok ada di neraka umatnya Muhammad itu? Fayaqulu, maka berkata mereka Jibril. Fayaqulu Jibril, maka berkata mereka Jibril, ilahi, aduh Tuhanku, ya Allah, anta ta'lamu bihalihim. Ya Allah, engkau yang maha tahu dengan tingkah-tingkah mereka, ya Allah. Minni, dari ketimbang aku, ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha tahu dengan tingkah-tingkah dalam umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang masih ada di neraka. Engkau ya Allah yang maha tahu zahir batinnya ketimbang hamba, ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah, intalik wandur mahaluhum. Intalik, kalau memang begitu Jibril,
intolik, berangkat kamu Jibril, wandur mahaluhum, wandur, pandanglah mereka Jibril, wandur mahaluhum, pandanglah tingkah laku mereka Jibril. Entar Jibril, entar. Celing dia Jibril, apa saya lakukan di umat Muhammad di neraka? Dengan apa kelakuan? Nah, bagaimana tingkah lakunya? Bagaimana kondisinya sekarang Jibril? Fayantaliku Jibril, Allah. Fayantaliku, maka berangkat Jibril, yaitu maka Jibril. Inki ya Allah, labbaik ya Allah, bala ya Allah, siap ya Allah. Hamba akan berangkat untuk pergi ke neraka, untuk melihat umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Fayantaliku, maka berangkat Jibril, yaitu maka Jibril, ila malikin, kepada malaikat Malik. Allah, dan rajanya malaikat di neraka itu malaikat Malik. Langsung bertemu kepada panglimanya, itu malaikat Malik, malaikat Jibril. Bahwa adapun malaikat, malaikat Malik ala mimbar, atas mimbar tempat yang tinggi minari dari neraka. Panas api ketemu api dingin. Malaikat Malik jadi duduk di mimbar neraka. Fi wasatil jahannam, pas di pertengahan neraka jahanam. Fa idza nadara malikun, apabila faida nadara, di saat maka di saat melihat malaikat Malik, faida nadara malikun, maka di saat melihat malaikat Malik Jibril, kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, qamah, maka berdiri malaikat Malik takdiman, karena memuliakan, menghargai, mengagungkan lahu kepada malaikat Jibril. Jadi pertama bersemayam, duduk tojuk malaikat Jibril, malaikat Malik. Neraka, ini mantau ini. Mantau prajuritnya yang ditugaskan seperti makan Zabaniyah, juga orang yang disiksa. Ini rajanya. Setelah itu masuklah malaikat Jibril. Di saat melihat malaikat Malik kepada malaikat Jibril, kama ta'diman lahu, maka berdiri. Langsung berdiri, teman-teman duduk bersemayam, duduk artinya ekosek. Tapi kursi neraka apa itu? Dengan angkernya, dengan bingasnya. Di saat melihat bahwa malaikat Jibril, maka disitu juga kama ta'diman lahu, langsung berdiri malaikat Malik. Ta'diman lahu, semata-mata menghargai, memuliakan malaikat Jibril. Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma adkhalaka hadzal mawdi'a, suatu perkara apa yang membuat kamu masuk ke sini malaikat Jibril? Malaikat Jibril, ada apa kamu kok masuk ke sini, ke tempat ini? Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, ma fa'alta bil usati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, ma fa'alta, apakah kau tidak melakukan Jibril? Malaikat Malik. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, ma fa'alta bil uswati, apakah kamu tidak melakukan malaikat Malik bil uswati, dengan orang yang durhaka, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya kesini ini, apakah kamu tidak tahu bahwa ada yang durhaka, ada yang maksiat, ada penghuni neraka ini umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Fayaqulu, maka berkata malaikat Malik, oh begitu ya malaikat Jibril. Jadi kamu ke sini meninjau umat Rasulullah, meninjau, kamu ingin tahu umatnya Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu Malikun, maka berkata malaikat Malik, ma aswahalahum, ma suatu perkara yang mengherankan, aswahalahum, yaitu yang sangat jelek tingkah umat Muhammad tersebut. Mereka yang ada di sini tingkah-tingkahnya tidak betul suatu dunia. Dia durhaka kepada Allah, tidak ikut Allah dan Rasulullah, dia sombong kepada Allah dan Rasulullah, dia tidak melakoni perintah Allah dan Rasulullah, dia menjauhi dia tidak menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulullah. Maka di sini tempatnya Jibril, ma'aswahalahum, ya suatu perkara yang herannya, aswahalahum, yang telah membuat dia jelek tingkah lakunya sehingga dia ada di neraka. Wa diyaqa makanahum, dan sangat sempit tempat umat Muhammad tersebut. Qad ahraqatin nar, telah membakar kepadanya, yaitu
yaitu api ajzatahum kepada badannya umat Muhammad, wa akalatin naru dan makan, memangsa, membakar yaitu api luhumahum yaitu daging-daging umat Nabi Muhammad SAW, wa baqiyat wujuhum dan juga tersisa dari wajah mereka, tersisa wajahnya, badan-badannya dibakar, terbakar api Jibril, dan dia daging-dagingnya juga terbakar karena tingkah lakunya suatu dunia. Jibril cuma tersisa wajahnya wa qulubuhum yatala'u ya nurul iman wa qulubuhum wa baqiyat wujuhum, cuma tersisa wajahnya, bisa dikenal masih yang bulan kalau dia mati dalam Islam dan iman. Walaupun hitam legam kayak apapun, tua aja. Wa qulubuhum yatala'u fiha, dan hati mereka yaitu berkilau, lebkulab berkilau, fiha dalam hatinya nurul iman, yaitu nurul iman, cahayanya iman. Hatinya cuma yang berkilau-kilau, cuma tinggal hatinya yang bercahaya, dikarenakan dalam hatinya adalah Islam dan iman. Jibril fayaqulu Jibril, ada pun yang lain udah karena arang orang taruh karuan nih kan. Abu ibu tahun, bayangkan Abu ibu tahun nanti baru banding mas berapa juta atau triliun di sini yang ada harus syok ada sang malam neraka Allah. Kita tak ekspor ke Allah, kita tak boleh sahabat kanjeng Nabi, kita apa kita Allah fayaqulu Jibril, maka berkata Jibril, irfa'il hijabi, irfa'il hijabi, maka mengangkatlah sampian malaikat Malik al-hijab, yaitu kepada hijab penghalang, hatta andura ilahi, sehingga aku melihat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau begitu malaikat Malik, coba saya ingin tahu, buka hijab tersebut, tutup sehingga saya bisa melihat bagaimana perihnya, bagaimana tersiksanya, bagaimana perihnya, panasnya, dahsyatnya yang terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Cepat malaikat Malik, saya ingin tahu malaikat Malik. Fayamuru malikul khazanata, maka merintah malaikat Malik al khazanata kepada malaikat yang tukang jaga di situ. Di umpama kan ada komplek-kompleknya, ada tingkatannya. Malaikat kata malaikat Malik, coba buka. Ini komandan nyuruh kena buahnya, buka. Malaikat Jibril ketika ingin tahu malaikat Jibril kayak apa umat Rasul Muhammad tersebut. Fatarful hijabu anhum, maka terangkat hijab dari umat Rasulullah. Bisa itulah dan nadoru, apabila melihat umat Rasulullah ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Dan nadoru, apabila melihat umat Rasulullah ila Jibril alaihissalam, kepada malaikat Jibril. Di saat hijabnya dibuka, maka semua umat Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa melihat kepada umat Rasulullah SAW yang lagi di neraka. Wara'auhu, dan bisa melihat mereka umat Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril min ahsan khalqi, dari baiknya, dari paling bagusnya makhluk. Alimu, tahulah semua umat Rasulullah yang ada di neraka, annahu sungguhnya malaikat Jibril laisa, tidak ada malaikat Jibril min malaikatil adab, dia tahu bahwa itu bukan malaikat yang diberi tugas di neraka. Dan kita tahu, oh ini malaikat Jibril, oh ini bukan malaikat yang garang-garang yang ada di neraka. Fayaquluna, maka di saat melihat bahwa itu bukan penjaga, bukan malaikat penjaga, bukan penjaga di neraka, fayaquluna, maka berkata umat Nabi Muhammad, man hadzal abdu alladzi la yati ahadun qattu. Ma hadzal abdu, siapa ini hamba, alladzi la yati ahadun, yang tidak pernah datang satu orang qattu sama sekali. Mulai ini siapa ini? Kami tidak pernah didatangi orang seganteng ini, yang malaikat Jibril. Ini siapa ini? Kok bisa dialog seperti ini? Karena tahu bahwa ini bukan malaikat yang enggak tugas garang, bukan.
Makanya Berani bertanya, ahsanu minhu, kami tidak pernah didatangi seorang hamba yang baik, yang bagus ketimbang orang ini. Ini siapa? Fayaqulu, maka berkata, Malikun itu malaikat Malik, hadar Jibril, ini malaikat Jibril. Jadi dikasih tahu oleh malaikat Malik, ada Jibril, ini malaikat Jibril. Ini yang tidak pernah ke sini, baru sekarang ini. Ini bagus orangnya, memang ditugaskan bukan tugas neraka. Karena yati Muhammadan, di mana malaikat Jibril tersebut dikasih tahu oleh malaikat Malik. Kan Jibril yati Muhammadan, yaitu datang kepada Nabi Muhammad. Karena kepada Nabi Jibril yati datang malaikat Jibril Muhammadan kepada Nabi Muhammad bil wahyu, dengan bawa wahyu. Inilah yang dilakukan malaikat Jibril yang selalu bersama Rasulullah dengan membawa wahyu. Bisa diperintah oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini orangnya malaikat Malik. Faidal sami'u dzikra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faidal sami'u, apabila mendengar umat Nabi Muhammad dzikra Muhammadin, dia sebutan Nabi Muhammad, maka akan menjurit umat tersebut bi ajma'in, dengan semua umatnya Rasulullah yang ada di situ. Yabkuna, semua mereka menangis, wa yaquluna, dan semua umat Rasulullah yang ada di neraka berkata, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ikra Muhammadan minas salam. Wahai malaikat Jibril, ikra, tolong bacakan malaikat Jibril, tolong sampaikan Muhammadan minas salam. Tolong malaikat Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad salam dari kami semua, bahwa kami umat yang ada di neraka. Wakhbirhu, dan kasih tahu malaikat Jibril, kasih tahu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, bisuhaina, dan keadaan kejelekan, dengan jeleknya keadaan kami sekarang, dan terpuruknya kami, dan disiksanya kami oleh Allah di neraka. Kasih tahu malaikat Jibril kepada Rasulullah, qad nasina wa tarakna finnar. Qad nasina, telah lupa kami semua, wa tarakna, dan meninggalkan Nabi Muhammad kepada kami finnar, dalam neraka. Apakah Muhammad, apa Rasul Nabi kami telah lupa kepada kami Jibril? Kok kami bisa ditinggal di sini dengan Jibril? Aku Fayantoniku Jibril, maka berangkat dengan Jibril. Oh ya, nanti saya sampaikan kepada Nabi kamu ya, apa yang akan terjadi, apa yang terjadi kepada kalian. Dikasih tahu Jibril, jangan tinggalkan kami sampai kami tidak mampu Jibril. Kasih tahu kepada Nabi Muhammad, tak mampu saja Jibril, tak mampu. Kasih tahu. Mayantoliku, maka berangkat malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril, hatta yakuma baina yadillah, sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung keluar lagi dari neraka, langsung dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat menghadap kepada Allah, apa kata Allah tentang pengaduan umat Nabi Muhammad SAW? Insyaallah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.